Kembali saudara di Sapa Indonesia Malam, saya langsung bertanya kepada Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Pak Agus, Anda tadi mengatakan kalau TNI bergerak untuk operasi militer selain perang di luar perintah Presiden, maka siapa yang bisa menghentikan TNI ketika mereka menganggap hal serupa di lain kesempatan? Saya teringat pada kasus kekhawatiran akan kudeta. Boleh saya katakan seperti itu, seperti di Thailand misalnya. Kalau seandainya kita bicara soal hari ini, berbicara soal membela masyarakat, maka di lain kesempatan tanpa ada perintah bisa terjadi hal serupa. Itukah yang dikhawatirkan? Betul, karena sekali TNI melangkah, itu tidak ada batas gerak maju. Batas-batasnya itu tidak ada. Yang bisa untuk membatasi semua itu, batas gerak maju, batas kewenangan, samping, itu adalah peraturan perundang-undangan. Dan di dalam demokrasi yang supreme, yang menjadi rujukan mutlak, itu adalah peraturan perundang-undangan. Sama seperti alasan kan ini tidak terjadi. Kita tidak bisa meletakkan itu pada harapan. Harapan itu bukan kebijakan, harapan itu bukan aturan. Semua harus diatur dengan aturan-aturan yang mengikat. Sehingga jelas buat semua lembaga siapa berbuat apa, kewenangannya apa, batasnya di mana, begitu. Baik, Pak Muradi? Ya, saya ingatkan juga mungkin Pak Agus ya, soal bahwa memang saya tadi set sebentar bahwa memang ada perintah dari Presiden terkait menjaga persatuan kesatuan dan memang tidak ada spesifik Pak Agus. Soal baliho tadi memang tidak ada spesifik. Ini juga saya kira menjadi debatable memang Pak Dayan. Kalau saya sih tetap berpijak bahwa so far selama kemudian ini masih terukur, kemudian juga masih ada beban yang tadi Pak Agus sampaikan soal ada Babinsa, ada juga peran kemudian COVID-19, saya kira saya berpegang bahwa selama ini menjadi domainnya dikembalikan ke domain teman-teman sipil, saya kira tidak ada masalah. Karena sejauh ini yang tadi Pak Agus sampaikan, prasyarat itu saya nggak nemukan. Saya sudah gali, saya ambil pakai teori Janowitz, pakai teori Harding dan segala macam, nggak nemu itu Pak Agus. Makanya kemudian prasyarat yang mana, Bung Muryadi? Kenapa? Prasyarat yang mana? Prasyarat misalnya katakanlah ada sipil yang lemah. Loh, ini salah satu poin penting sebenarnya bahwa sipil... Boleh TNI masuk di situ, tanpa ada perintah Presiden untuk selain perang misalnya? Yang tadi saya katakan bahwa ada perintah Presiden untuk menjaga persatuan dan kesatuan ke Panglima TNI. Oke, jadi ada perintah yang lebih luas lagi. Kalau perintah nanti persatuan dan kesatuan digunakan untuk alat-alat tertentu dan sebagainya kan tadi seperti Pak Agus katakan tidak ada batas depannya, maju terus. Ya tadi Pak Agus kan minta soal ada permintaan dari Presiden kan sudah ada itu. Jadi saya kira yang luas menjaga persatuan dan kesatuan karena itu bisa diartikan kemana-mana. Ya konteksnya kan konteks teman-teman HRS ini. Oke, nanti saya akan tanyakan Pak Agus. Silakan Bu Fitin. Saya kira logika Bung Muradi ini bahaya ya. Kalau misalnya setiap lembaga negara ini bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Demokrasi ini mensyaratkan ada pembagian kekuasaan, ada tupoksi masing-masing lembaga negara. Sehingga harusnya kita taat dengan rel itu. Jadi saya kira kita ingin posisikan TNI memang adalah penjaga kedaulatan NKRI. Dia sebagai pertahanan militer kita. Tidak masuk ke ranah sipil. Jadi kita ingin betul-betul TNI tidak masuk politik praktis, tidak masuk terlibat dalam dinamika politik masyarakat dan dinamika politik praktis yang selama ini terjadi. Baik, pesannya jadi sudah ditangkap Pak TNI ini sangat penting bagi saya untuk menjaga kepercayaan. Ya, kalau misalnya tidak ada lagi lembaga negara Pak Agus Wijoyo, yang bisa dipercaya, maka saya kira ini bahaya. Saya mohon maaf nih Bang Yaiman, saya baru sebentar berbicara. Ya, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah Pak Agus Wijoyo. bahwa tugas utamanya adalah menjaga kedaulatan itu. Jadi mohon sikap, kata, tindakan itu tidak terjebak politik praktis. Itu poin utama saya. Oke, Pak Agus terakhir. Kami hormat dengan TNI. Iya, Pak Agus terakhir bahwa Pak Agus menyatakan bahwa ketika ada operasi militer selain perang, maka harus ada perintah yang jelas dari Presiden. Tidak bisa kemudian hanya disebutkan hanya menjaga persatuan dan kesatuan maka bisa melakukan apa saja. Harus spesifik ke satu hal misalnya. Apakah demikian Pak Agus? Betul, tadi Pak Muradi mengatakan permintaan dari Presiden kepada TNI. Salah. Panglima, Pak. Panglima TNI, Pak. Bukan. Presiden itu atasan. Presiden itu atasan TNI. Presiden yang tahu kapan menggunakan TNI, untuk apa menggunakan TNI.
bukan TNI yang ingin berbuat sesuatu terus minta izin kepada presiden. Bukan. TNI itu punyanya presiden. Jadi bahasanya Top adalah down berarti ya? ya top down. Oke. Jadi kalau selama tidak ada perintah dari presiden, presiden mempertimbangkan merasa belum perlu pakai TNI. Dan TNI tidak bisa bergerak atas nama misalnya Persatuan dan Kesatuan karena diperintahkan oleh presiden. Persatuan dan kesatuan itu adalah blank check. Perintah untuk kesatuan militer itu Blank harus check. spesifik, konkret. Blank Oke. check itu adalah cek kosong. Betul. Ya, akhirnya dia bisa berbuat apa saja. Begitu. Baik, pesan yang jelas disampaikan oleh Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Agus Wijoyo. Terima kasih Pak Agus Wijoyo, Jenderal. Terima kasih juga Pak Muradi dari Unpad dan juga Bung Pipin. Lain waktu kita akan berbincang lagi. Lebih terkait banyak dengan hal lagi ini. nanti bicaranya. Terima kasih. Karena suaranya sama tadi dengan Pak Agus, jadi saya harus kemudian imbang kemudian memberikan Pak Muradi. Terima kasih Siap. Bung Pipin sekali lagi.